Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu dari kelas ADPAGK dengan NIM 20811334065. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan. Hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan yaitu Bapak Muhammad Hanafi. Perkenalkan, saya menyampaikan materi yang saya kerjakan mengenai analisis kepemimpinan yaitu tokoh Wirda Mansur. Pertama, analisis identifikasi konsep kepemimpinan dan memimpin tim. Wirda Mansur atau dengan nama lengkap Wirda Salama Aulia Mansur adalah anak pertama Ustadz Yusuf Mansur. Wirda Mansur juga merupakan pendakwah muda serta menjadi pimpinan bisnis atau manajer di dalam usaha yang ia buat. Awal mula bisnis Wirda Mansur adalah membuat beberapa buku serta menjadi duta Al-Quran di Amerika Serikat yang membuat namanya dikenal oleh publik. Wirda Mansur juga selalu memberikan motivasi kepada anak muda untuk bisa menghafal dan mempelajari Al-Quran di channel YouTube miliknya maupun Instagram pribadinya. Wirda Mansur juga sebagai penulis buku serta menjadi pimpinan bisnis atau direktur di perusahaannya sendiri yang bernama PT Wirda Mai Group. Selain itu, usaha bisnis Wirda Mansur yang lainnya adalah Wirda Mai, Wisata Hati Travel, hingga usaha yang ia buat sendiri yaitu di bidang kecantikan yang dinamakan Makeup Kosmetik. Di usaha bisnis, Wirda Mansur adalah seorang tokoh entertain dari beberapa film yang pernah dibintangi, antara lain Saya Cinta Pesantren dan The Santri. Di usia yang sangat muda yaitu 20 tahun, Wirda Mansur berhasil membuat perusahaan sendiri sekaligus menjadi pimpinan perusahaannya. Selain itu, di bidang pendidikan, Wirda Mansur sedang menempuh pendidikan di Universitas of Oxford di Inggris dan mendalami pendidikan di bidang ekonomi agar nantinya setelah lulus ia bisa mengembangkan bisnis di perusahaannya sendiri. Wirda Mansur dikenal dengan orang yang sangat ramah, sopan, dan paham akan agama, sehingga Wirda menjadi pendakwah muda dan banyak memotivasi anak muda tentang pentingnya menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan, pentingnya berbakti kepada orang tua, serta pentingnya mendalami ilmu Al-Quran. Di bidang ekonomi, Wirda Mansur dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses, sehingga dalam ekonominya, Wirda sudah mendalami usaha bisnisnya yang ia buat sendiri dan dapat menghasilkan uang sendiri, sehingga di bidang ekonomi, Wirda tidak melewatkan kedua orang tua, meskipun sebenarnya keadaan ekonomi keluarga Wirda sangat kaya dan sukses. Jika dilihat dari fisik, Wirda adalah orang yang sangat cantik yang kerap membagikan gaya fashionnya di media sosial miliknya, dan gaya fashion Wirda banyak disukai oleh anak-anak muda saat ini dan menginspirasi anak-anak muda, terutama anak perempuan. Dalam segi fashion, Wirda juga mempunyai bisnis butik yang menjual baju serta hijab yang sering digunakan oleh Wirda. Jika dilihat dari segi jiwa, yaitu pengendalian diri, memahami diri sendiri, kecerdasan emosional dan intelektual, dan kecerdasan spiritual, Wirda adalah orang yang sangat penyabar. Wirda berprinsip bahwa yang ada di dunia ini, serta apapun yang Wirda miliki, semuanya titipan dari Allah. Oleh karena itu, Wirda mengajak anak-anak muda untuk bersolawat kepada apa yang sedang diinginkan dan diidamkan, serta mengingat akan selalu taat dalam perintah agama. Jika dilihat dari segi kreativitas dan inovasi, komunikator, kepribadian, dan integritas, Wirda Mansur adalah orang yang sangat kreatif dan selalu memberi inovasi yang baik pada dirinya untuk lebih baik di masa yang akan datang, dan menjadikan pengalaman sebagai bahan belajar untuk membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga Wirda Mansur selalu berprinsip bahwa apa yang terjadi atas kehendak Allah dan merupakan ketetapan dari Allah, sehingga Wirda sangat bisa mengendalikan stres serta lebih banyak berdoa serta mengamalkan Al-Quran dan berserah diri kepada Allah. Kemudian materi yang kedua yaitu analisis pemimpinan berdasarkan konsep. Yang pertama, Theories of Leadership atau Theory of Leadership. Yang kedua, Influence in Leadership atau Conflict or Negotiation. Yang ketiga, Power in Leadership atau Power and Politics. Yang keempat, Leadership Mom and Heart atau Leadership Style. Kemudian yang kelima, Followership. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu Decision Making. Untuk materi yang pertama yaitu Theories of Leadership atau Theory of Leadership.
Teori kepemimpinan Wirda Mansur awal mula dia memimpin perusahaan serta bisnisnya diawali dengan didikan ayahnya. Sejak kecil Wirda dididik menjadi orang yang sangat penyabar serta mempunyai jiwa kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Pada saat masih menginjak bangku sekolah, Wirda ingin diajarkan agama oleh ayahnya, yaitu Yusuf Mansur, yang merupakan seorang artis terkenal yang dikenal sebagai pendakwah. Atas didikan ayahnya, Wirda menjadi orang yang sangat taat dan patuh akan perintah Allah dan kedua orang tuanya. Dalam urusan agama, Wirda sangat taat dan patuh terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Selain sukses dalam bidang bisnis, Wirda juga orang yang sukses dalam bidang hal berdakwah. Dalam hal berdakwah, Wirda selalu menyampaikan bahwa sholawatin dulu apa yang kita inginkan dan idamkan. Insya Allah, semua akan terkabul. Sejak saat itu, sedari kecil Wirda selalu menerapkan prinsip ketika ia menginginkan sesuatu, maka dia selalu mengawali keinginannya dengan bersolawat. Keinginan Wirda adalah ingin menciptakan sebuah buku sendiri dan dengan hasil tawakalnya, dia bersolawat. Akhirnya dia dapat menciptakan buku sendiri. Ada 6 buku yang ditulis sendiri oleh Wirda. Ada yang buku fiksi dan non-fiksi, serta buku yang berisi tentang agama. Selain menjadi seorang penulis, Wirda juga seorang pemimpin perusahaan, serta pemimpin bisnis yang sedang ia jalankan dalam dunia perusahaan. Di dunia perusahaan, Wirda memiliki teori kepemimpinan yaitu dengan metode teori sifat atau trait teori, teori perilaku atau behavior teori, dan teori transaksional atau teori manajemen. Teori sifat atau trait teori yaitu teori yang mempelajari sifat dan sebab watak dari karyawan maupun bawahan atau orang yang dipimpin oleh Wirda, yaitu dengan memahami sikap dan watak orang yang bekerja dalam perusahaannya. Sehingga dalam bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh Wirda, orang yang bekerja dalam perusahaannya mengetahui bagaimana sifat orang yang bekerja dalam perusahaannya serta watak yang dimilikinya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori perilaku atau behavior teori, yaitu teori kepemimpinan berdasarkan pemahaman perilaku seseorang yang bekerja dalam suatu perusahaan. Teori perilaku ini dilihat pada saat orang tersebut awal bekerja dalam perusahaan, bagaimana dia berperilaku serta bertindak dalam mengerjakan suatu hal, cara menyikapi suatu hal, dan yang ketiga yaitu teori perilaku atau teori tingkah laku, karena dalam menyikapi suatu hal pada setiap orang itu berbeda, dan Wirda sangat senang dengan seseorang yang dapat menyikapi suatu hal selain dalam keadaan yang tenang dan berpikir panjang terhadap resiko yang akan ditimbulkan pada jangka panjang. Dan yang terakhir adalah teori transaksional atau teori manajemen. Transaksional atau teori manajemen teori yaitu teori manajemen dalam kepemimpinan. Teori manajemen dalam kepemimpinan adalah cara mengaji dan memanajemen data-data perusahaan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam perekonomian perusahaan, karena Wirda selalu menerapkan prinsip kejujuran dalam berbagai hal serta menerapkan sifat yang jujur serta amanah terhadap suatu perintah. Dan yang selanjutnya adalah influence in leadership atau conflict of negotiation. Pengaruh dalam kepemimpinan yang dipimpin oleh Wirda sangat berpengaruh bagi banyak orang di sekitar Wirda. Kepemimpinan Wirda sangat religius dan berpedoman pada agama, sehingga kepemimpinannya sangat baik dan memberikan dampak positif bagi orang di sekitarnya. Dampak positif tersebut juga dirasakan oleh semua anggota keluarga Wirda. Selain menjadi penghafal Al-Quran, Wirda juga sejak kecil dididik oleh ayahnya menjadi pemimpin perempuan yang bertanggung jawab. Selain itu, Wirda juga merupakan seorang pengusaha muda yang memimpin beberapa bisnis miliknya, yaitu bisnis kosmetik, hijab, serta bisnis perusahaan. Menjadi pemimpin perempuan tentu tidak mudah. Oleh karenanya, Wirda dituntut menjadi orang yang bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu dan mempertimbangkan keputusan dengan matang sehingga mempertimbangkan dampak dan resiko yang terjadi ke depannya. Gaya kepemimpinan Wirda berprinsip dalam ajaran-ajaran agama yaitu lebih mengutamakan pada kebaikan bersama dengan meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi.
Dengan meminimalisir dampak yang akan terjadi, maka gaya kepemimpinan dilakukan dengan prinsip keadilan. Wirda pernah menerapkan gaya kepemimpinan yang lama, akan tetapi kurang memuaskan dan terjadi dampak negatif dari kepemimpinannya. Pada saat menetapkan gaya kepemimpinan yang lama, perusahaan Wirda mengalami dampak negatif yang cukup kuat. Gaya kepemimpinan Wirda menekankan pada kedisiplinan yang cukup kuat. Hal ini dilakukan untuk menghargai setiap waktu yang ada serta lebih menghargai waktu, karena bagi Wirda waktu adalah hal yang paling penting, karena dengan adanya waktu maka akan merubah hal yang tadinya sulit menjadi lebih mudah dan bisa diperbaiki. Selain itu, Wirda mempunyai gaya kepemimpinan yang tegas dalam hal bekerja dan mendidik mental supaya menjadi mental yang tangguh dan kuat. Sejak kecil, Wirda selalu dididik menjadi mental yang tangguh dan bertanggung jawab dalam hal memimpin perusahaan. Dalam hal memimpin sebuah perusahaan, sikap tegas itu perlu, karena dengan sikap yang tegas akan mendidik mental para pegawainya untuk menjadi lebih disiplin dan menyadari pentingnya waktu. Karena bagi Wirda, waktu adalah hal yang paling penting. Dengan adanya waktu, Wirda berprinsip bahwa waktu sekarang adalah waktu penentu kesuksesan di masa depan. Oleh karena itu, Wirda selalu mengajarkan tentang pengaruh gaya kepemimpinan tersebut kepada para pegawainya. Hasil dari pengaruh gaya kepemimpinan tersebut yaitu berdasar pada pentingnya waktu serta kedisiplinan, dan gaya kepemimpinan yaitu berdasar pada pentingnya waktu. Sikap kedisiplinan, sikap tegas bagi para pegawainya akan menjadikan dan membentuk mental para pekerja atau karyawan menjadi orang yang bertanggung jawab akan segala hal, mampu mempertanggungjawabkan tindakan yang akan dilakukan dan dapat ditindaklanjuti sehingga menghasilkan hal yang baik serta bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Pengaruh gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Wirda sangat bagus dan tidak ada unsur paksaan, karena dalam memimpin, Wirda selalu mempertimbangkan dampak yang terjadi pada karyawannya sehingga tidak akan berdampak buruk. Poin yang ketiga yaitu power in leadership atau power and politics. Kekuasaan dalam kepemimpinan yang didapatkan Wirda adalah kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain untuk bertindak baik. Wirda selalu mengajak orang-orang untuk berbuat baik kepada sesama. Dalam sebuah pertemuan dakwah yang dipimpin oleh Wirda, dia selalu mengajak orang-orang di sekitar untuk selalu berbuat baik. Oleh karena itu, kekuasaan dalam kepemimpinan yang dipimpin oleh Wirda memiliki kekuasaan yang cukup luas, karena Wirda juga mengedepankan ajaran agama dalam bisnisnya, sehingga orang-orang dapat tertarik dan mendapat banyak ilmu pengetahuan, terutama tentang ilmu agama. Kekuasaan kepemimpinan Wirda Mansur bergerak dalam memimpin bisnis, yaitu memimpin perusahaan dan memimpin bisnis kosmetik serta berdakwah. Dalam berdakwah, Wirda selalu mengajak orang-orang, terutama para generasi muda milenial, untuk lebih taat dalam beragama dan mengajak para generasi muda untuk selalu bersolawat, menyebut nama Allah. Dalam memimpin bisnisnya, Wirda selalu menerapkan sikap kesabaran pada para karyawannya apabila terdapat komplain dan konsumer, karena bagi Wirda, kesabaran itu adalah hal yang sangat penting dalam berbisnis. Maka tak heran jika para karyawan yang selalu senang dengan cara kepemimpinan yang diterapkan oleh Wirda. Dalam dunia bisnis, tentu terdapat berbagai macam rintangan dan hambatan, termasuk dalam memimpin sebuah perusahaan, akan tetapi Wirda selalu berusaha untuk setiap kesulitan pasti ada jalan kemudahan di dalamnya, sehingga dalam memimpin sebuah perusahaan tidak terdapat kekhawatiran di hati Wirda, karena ia selalu berserah diri kepada Allah. Yang selanjutnya adalah leadership mom and heart atau leadership style. Dalam kepemimpinan yang dipimpin oleh Wirda memimpin perusahaannya dengan tulus dari hati Wirda dan dilakukan dengan hati yang ikhlas dan diniatkan karena Allah. Sehingga dalam melakukan kepemimpinan, Wirda selalu meniatkan karena ibadah, yaitu ibadah karena Allah. Maka tak heran jika usaha bisnis yang dijalankan oleh Wirda selalu sukses dan lancar,
karena niat awal Firda dalam berbisnis adalah berbisnis di jalan Allah. Dalam melakukan kepemimpinan dalam berbisnis, Firda selalu dibantu dan didukung oleh ibunya. Pada saat usaha bisnis Firda mengalami penurunan, maka ibunya selalu mendukung Firda untuk tetap optimis dan bersemangat dalam menjalankan dan memimpin bisnisnya. Dalam memimpin sebuah perusahaan tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak hal serta banyak rintangan dan hambatan yang ada dalamnya. Tapi Ibu Firda selalu mendukung Firda tulus dari hati agar Firda tetap bersemangat dalam menjalankan bisnisnya. Meskipun banyak rintangan dan hambatan. Di usia Firda yang masih sangat muda, karena anak pertama perempuannya dapat menjadi contoh bagi adik-adiknya. Dalam hal kepemimpinan, Firda selalu mendapat dukungan penuh terhadap ibunya dan Firda juga memimpin dengan setulus hatinya. Adalah followership. Pengikut Firda kebanyakan adalah anak-anak muda, karena Firda selalu berdakwah dan memimpin dalam bisnisnya, khususnya bagi generasi muda untuk lebih bersemangat dalam melakukan hal baru serta dapat menciptakan suatu perubahan dalam hidupnya. Dalam berdakwah, Firda juga membicarakan tentang bisnis di usia muda. Bisnis di usia muda sangat penting diawali dengan niat yang tulus, serta memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankannya, agar hasil yang diperoleh juga akan maksimal, serta pentingnya sikap optimis di saat akan memulai hal yang baru, dan yakinlah ada Allah yang selalu bersama dengan hambanya. Pengikut Firda kebanyakan seorang kaum perempuan, karena dalam bisnisnya Firda berbisnis untuk kebutuhan kaum perempuan, yaitu bisnis kosmetik, bisnis hijab, dan bisnis baju muslimah. Bisnis ini pada awalnya diniatkan khususnya untuk kaum perempuan. Dengan bisnis yang diniatkan untuk kaum perempuan, Firda berharap pengikut dalam bisnisnya adalah perempuan yang akan berubah ke jalan yang lebih baik, yang mengerti tentang agama dan menjadi wanita muslimah. Dalam berdakwah, Firda juga selalu menyampaikan bahwa menjadi perempuan muslimah itu sangat penting dan harus dilakukan bagi seorang muslim. Oleh karena itu, Firda menciptakan bisnis tersebut untuk kaum perempuan, sehingga dengan harapan bisnisnya juga banyak mengikuti para perempuan yang ingin berhijrah ke jalan Allah. Poin yang terakhir yaitu decision making. Dalam melakukan pengambilan keputusan, Firda selalu berhati-hati dan memikirkan dampak jangka panjangnya, sehingga dalam mengambil keputusan akan dipertimbangkan risiko yang akan terjadi ke depannya. Dalam mengambil keputusan, Firda selalu meminta saran dan pendapat ayah dan ibunya, dan tidak lupa dia juga berserah diri kepada Tuhan atas segala keputusan yang diambil. Dalam membuat pengambilan keputusan selalu dilakukan oleh Firda dengan pemikiran yang baik serta memperhatikan risiko jangka panjang yang akan terjadi ke depannya. Firda juga selalu menyampaikan pada saat berdakwah dan memimpin perusahaannya tentang pengambilan keputusan yang akan diambil dan memikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya, sehingga tidak akan terjadi dampak negatif dalam kepemimpinan dan dampak negatif bagi orang lain. Yang presentasi yang saya sampaikan, apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan dan berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.